Banyak dari kita ya mungkin hampir setiap hari melakukan vandana. Kita mengucapkan parita, kita bersujud. Tapi coba kita jujur pada diri sendiri sejenak. Pernahkah kita benar-benar berhenti dan bertanya, apa sih yang sedang saya lakukan? Apakah batin saya betul-betul ada di sini? Nah, disinilah kita akan mulai. Kita akan coba kupas bersama bagaimana sebuah kebiasaan bisa kita ubah menjadi sebuah jalan latihan batin yang sangat-sangat mendalam. Lihat kutipan ini. Jika hanya diucapkan, ia menjadi kebiasaan. Jika dipahami, ia menjadi jalan. Disinilah inti dari semua pembicaraan kita. Ada perbedaan besar antara sekedar menggerakkan mulut dengan benar-benar mengarahkan batin kita. Kita akan jelajahi gimana sih caranya bergeser dari yang pertama ke yang kedua, mengubah sesuatu yang mungkin sudah terasa rutin menjadi sebuah praktek yang hidup. Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana ya, tapi coba renungkan. Kenapa kita membungkuk? Kita melakukannya mungkin karena sudah tradisi, sudah diajarkan begitu sejak kecil. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, apa sebenarnya tujuannya? Apakah Sang Buddha yang sudah paripurna benar-benar butuh rasa hormat dari kita? Mari kita lihat lebih jernih. Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang paling umum. Seringkali, vandana itu kita perlakukan sebagai sebuah ritual. Sesuatu yang ada di kolom kiri, cuma mengucapkan kata-kata. Sebuah kewajiban yang ya harus diselesaikan, pokoknya selesai, beres. Itu tindakan eksternal. Tapi coba lihat pergeserannya ke kanan. Kalau ini jadi sebuah latihan, fokusnya bukan lagi mengucapkan kata, tapi mengamati batin. Bukan kewajiban, tapi kesempatan. Ini adalah transformasi total dari sekedar tindakan di luar menjadi sebuah kondisi di dalam diri kita. Jadi, mari kita perjelas dulu definisinya. Vandana itu bukan cuma soal hormat atau puja-puji. Kalau kita lihat makna aslinya dari bahasa Pali, ini adalah sebuah tindakan untuk mengarahkan dan melatih batin. Kata kuncinya itu, mengarahkan dan melatih. Seperti kita memegang kemudi kapal, vandana ini adalah cara kita memberi arah yang jelas bagi pikiran kita yang seringkali sibuk dan kacau. Nah, ini poin yang sangat-sangat krusial. Mohon direnungkan baik-baik. Tujuan vandana itu bukan untuk memberi sesuatu kepada Buddha. Sama sekali bukan. Sang Buddha telah mencapai pembebasan sempurna. Beliau tidak butuh apa-apa lagi dari kita. Bukan pujian, bukan bunga, bukan penghormatan. Beliau tidak dapat untung apa-apa dari vandana kita. Kalau kita bisa pegang prinsip ini, seluruh cara pandang kita terhadap latihan ini akan berubah. Nah, tabel ini merangkum pergeserannya dengan sangat baik. Seringkali kita pikir kita menghormati sebuah patung. Padahal realitasnya adalah kita sedang mengingat kualitas-kualitas luhur. Kita pikir kita sedang memberi hormat. Padahal sebetulnya kita sedang melatih batin kita sendiri. Jadi kesimpulannya jelas sekali. Ini bukan untuk Buddha. Ini 100% untuk diri kita sendiri. Untuk perkembangan batin kita. Analogi ini indah sekali dan sangat tepat. Kualitas-kualitas luhur Buddha, kebijaksanaan, welas asih, kemurnian, itu ibarat sebuah peta yang sudah sempurna. Peta itu ya begitu saja, tidak akan berubah saat kita menatapnya. Tapi kita, sebagai pejalan, sebagai orang yang melihat peta itu, kita jadi lebih tahu arah, kita jadi lebih jelas kemana harus melangkah. Jadi, dengan mengingat kualitas-kualitas itu, kita sebenarnya sedang menerangi jalan bagi batin kita sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya mengubah kebiasaan ini jadi latihan? Bahan utamanya adalah sati-ti, kesadaran penuh. Sati di sini bukan cuma tahu kalau kita sedang membaca, bukan. Sati adalah kesadaran yang tajam dari momen ke momen pada 3 hal. Suara kata yang kita ucapkan, makna di balik kata itu, dan yang paling penting, kondisi batin kita saat itu juga. Apakah batin sedang tenang, sedang gelisah, sedang ngantuk? Sati melihat semuanya itu. Tapi, sati saja belum cukup. Perhatian ini harus bergandengan tangan dengan panya atau kebijaksanaan. Panya ini lebih dalam dari sekedar tahu arti terjemahan kata per kata. Panya adalah saat kita benar-benar meresapi dan memahami kenapa sih kualitas arahato yang suci dari noda batin itu begitu agung, kenapa itu patut jadi tujuan kita. Pemahaman inilah yang memberikan kekuatan pada latihan kita. Dan kalau sati dan panya ini tidak ada, ya inilah yang terjadi. Kita bisa melakukan vandana selama puluhan tahun, hafal di luar kepala, tapi batin kita nggak berubah sedikit pun. Kita cuma jadi pembaca resep yang ahli. Kita hafal semua bahannya, semua langkahnya, tapi kita tidak pernah memasak hidangannya. Kita tidak akan pernah mencicipi rasanya, kita tidak akan pernah merasakan buah dari latihan itu di dalam diri kita.
Coba kita praktikkan langsung dengan kalimat yang sangat kita kenal, namo tassa. Seringkali kita mengucapkannya dalam satu tarikan nafas kan? Tapi coba kita perlambat dan pecah menjadi beberapa langkah sadar. Langkah pertama, namo. Ini adalah niat. Kita mengarahkan batin untuk menghormat. Langkah kedua, tassa. Kita menegaskan kepadanya. Jadi pikiran kita fokus. Lalu kita merenungkan kualitasnya satu persatu. Bhagavato, yang luhur. Arahato, yang suci. Samma Sambuddhassa, yang tercerahkan sempurna. Anda lihat, ini bukan satu kalimat. Ini adalah 5 langkah meditasi untuk menuntun batin kita. Terus kenapa diulang 3 kali? Ini bukan sekedar tradisi kosong tanpa makna. Anggap saja ini sebagai 3 level pendalaman. Pengulangan yang pertama, mungkin kita gunakan untuk menenangkan pikiran yang masih sibuk untuk mengingat kata-katanya. Pengulangan kedua, kita bisa mulai merenungkan maknanya lebih dalam. Nah, pada pengulangan ketiga, kita punya kesempatan untuk benar-benar merasakan dan terhubung dengan rasa hormat tulus yang muncul dari pemahaman itu. Jadi, setiap pengulangan adalah kesempatan untuk masuk lebih dalam. Nah, disinilah pemahamannya menjadi sangat personal dan mendalam. Vandana itu bukan cuma soal melihat keluar pada sebuah objek. Vandana itu berfungsi persis seperti cermin. Cermin yang sangat jernih untuk melihat kondisi batin kita saat itu juga. Saat kita vandana, kita bisa lihat, oh batin saya ternyata sedang gelisah. Oh batin saya ternyata sedang malas. Atau, oh ternyata ada sedikit ketenangan di sana. Vandana menunjukkan kondisi kita apa adanya. Mari kita jujur ya, kita semua pasti pernah mengalami hal-hal ini. Membaca terlalu cepat seperti dikejar sesuatu. Atau diam-diam berharap dapat perasaan damai dan malah jadi kesal waktu pikiran kita melayang kemana-mana. Atau merasa, udah selesai baca, berarti latihannya selesai. Semua ini adalah jebakan-jebakan yang membuat kita merasa sedang berlatih. Padahal sebetulnya yang terjadi hanyalah gerakan mekanis tanpa ada perubahan batin yang sejati. Jadi, inilah titik baliknya. Momen paling krusial dalam latihan. Saat Anda sedang vandana, lalu Anda sadar, loh pikiran saya kok mikirin kerjaan? Momen kesadaran itu bukan kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah kemenangan. Itulah saat latihannya terjadi. Itulah saat sadi Anda bekerja. Dan tugas Anda saat itu sederhana sekali. Jangan memarahi diri sendiri, jangan kecewa, cukup sadari. Oh, pikiran berkelana? Lalu dengan sangat lembut, seperti seorang ibu yang menuntun anaknya, bawa perhatian itu kembali ke vandana. Itu saya. Lalu bagaimana kita tahu kalau latihan kita ini ada kemajuan? Tandanya bukan dari luar, bukan dari pelafalan yang sempurna atau hafalan yang lancar. Karena bisa saja mulut kita lancar, tapi batin kita terburu-buru atau bosan. Tanda-tanda sejatinya itu ada di dalam. Anda akan sadar, kok bacaan Anda jadi lebih lambat secara alami, batin terasa lebih tenang, lebih lunak, dan vandana tidak lagi terasa seperti tugas, tapi sebuah rasa hormat yang tulus benar-benar muncul dari dalam. Itulah kemajuan yang sejati. Dan ingat, latihan vandana itu tidak berhenti saat kita mengucapkan kata terakhir. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, itu baru permulaan. Kualitas-kualitas yang baru saja kita renungkan. Kebijaksanaan, kemurnian, welas asih. Jangan ditinggal di altar. Kualitas-kualitas itu harus kita bawa, kita hidupkan dalam setiap interaksi kita sepanjang hari. Dengan keluarga, di tempat kerja, itulah vandana yang sesungguhnya. Vandana dalam kehidupan nyata. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Mungkin Anda sudah melakukan vandana selama bertahun-tahun, bahkan ribuan kali. Tapi, pernahkah Anda benar-benar berhenti dan melihat apa yang sesungguhnya dilakukan oleh batin Anda saat itu? Bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan, tapi melihat siapa yang sedang mengamati. Jika hari ini Anda bisa mulai melihatnya, bahkan hanya untuk satu tarikan napas saja, maka sebuah perubahan yang sangat nyata dan mendalam telah dimulai di dalam diri Anda.